Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Selamat datang kembali di pertemuan kelas Bicara Syifa di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa sudah sampai di pertemuan ketujuh dan hari ini kita akan melihat penampilan teman-teman di ujian akhir. Buat apa sebenarnya Kak ujian akhir? Tentu ya, namanya kita baru belajar tentang satu bidang. Saya berharap di ujian akhir ini teman-teman meresap dengan baik ya materi-materi yang sudah disampaikan dari pertemuan pertama sampai ke-6. Jadi momen ini mudah-mudahan juga menjadi momen yang sangat penting buat teman-teman semua dan teman-teman akan merasakan seperti apa sebenarnya ketika melakukan public speaking dengan materi-materi atau teknik-teknik yang sudah saya pelajari gitu. Nah, harapannya teman-teman pun nantinya akan lebih terbiasa karena di mentoring 7 kali pertemuan ini, saya berharap skill ini udah mulai melekat di teman-teman ya. Seperti halnya ketika memulai acara, mulai tampil, teman-teman sudah bisa tersenyum lebar, menatap audiens. Itu kan hal-hal yang sebenarnya hal yang harus banget udah di luar kepala sih. Artinya kita udah mulai men-setting bahwa ketika tampil, ya inilah sikap yang baik gitu, ya kan? Sehingga teman-teman akan mudah nantinya ketika kondisinya seperti apapun, tapi karena secara profesional harus mengisi di depan umum, itu tidak akan menjadi kendala. Begitu, ya. Oke, sudah ada Kak Uswa, Kak Kusrini, dan Kak Tanti. Jadi untuk ujian akhir ini, seperti halnya tema sudah disampaikan, durasinya minimal 3 sampai 5 menit maksimal. Nanti teman-teman akan diberikan beberapa poin yang tentunya akan saya berikan evaluasi dan feedbacknya, begitu ya. Poin-poin diantaranya adalah yang pertama adalah dari isi ya, isi atau struktur bicaranya. Di situ ada opening, isi, dan closing. Apakah teman-teman sudah mampu menerapkan saat mulai melakukan public speaking? Terus juga secara suara dan intonasi. Itu bagaimana nanti suara dan intonasinya? Bahasa tubuh, interaksi dengan audiens, dan juga kepercayaan diri serta waktu. Nah, ini penting ya, poin-poin ini atau 5 poin ini untuk mencoba kita biasakan agar paling tidak secara teknik dasar public speaking sekali lagi, teman-teman tidak bingung lagi ketika nantinya belajar hal baru, mungkin mau belajar spesialisasi MC ya. Tapi teman-teman kan udah ngerti bagaimana opening, isi, closing harus dilakukan. Berarti apa yang dipelajari di spesialisasi MC biasanya nanti akan lebih fokus lagi bagaimana membuat semacam urutan acara. Lalu bagaimana membuat kerangka MC itu seperti apa. Artinya seperti teknik senyum dan lain-lain itu ya udah di teknik dasar semua gitu. Begitupun nanti ketika teman-teman pengen ngambil public speaking khusus di bidang hmm, mungkin jadi motivator atau jadi pembicara itu seperti apa. Nah, itu kan itu ada nanti sub-subnya yang harapannya teknik dasar ini udah bisa menjadi materi dasar yang teman-teman udah nggak bingung gimana ngeluarin kata-kata gitu. Ngomong tuh seperti apa, harus ngeluarin suara tuh seperti apa tuh udah nggak bingung lagi. Harapannya gitu ya. Jadi 5 poin ini teman-teman silahkan coba diingat baik-baik apakah saat penampilan aku sudah maksimal tadi. Apakah masih, oh ternyata aku bahasa tubuhnya masih kurang. Nah kita lihat nanti. Ya teman-teman, mudah-mudahan sih sudah semuanya digunakan dengan baik. Oke, sore hari ini ada 3 penampil yang hadir. Kita akan berikan langsung untuk penampilan pertama. Mau suit atau ditunjuk nih? Batu, kertas, gunting nggak ya? Atau pimpah gitu ya? Masya Allah. Atau ada yang mau duluan? Nah, enaknya mah ditunjuk ya kalau diberikan apa namanya
Siapa duluan tuh nantinya malah jadi agak, aduh gimana nih, belum siap atau udah belum gitu. Ya, saya langsung tunjuk aja ya teman-teman ya. Jadi untuk peserta yang pertama, saya berikan kehormatan kepada Kakak Tanti, yang kedua Kak Uswa, dan yang ketiga Kak Kusrini. Ya, Masya Allah. Kak Tanti, Kak Kusrini, Kak Uswa. Aduh, cantik banget ya sore hari ini. Terlihat bersiap nih mau jadi seorang pembicara. Ya ini maksud saya, ya. Bentuk tanggung jawab itu butuh dilatih loh. Ya, karena kadangkala kita pun sering tidak tahu bagaimana bersiap untuk membawakan sebuah acara. Bu, ibu jadi pembicara loh hari ini gitu semisal. Ya terus kenapa? Ya, ya minimal bersiap lah. Bersiap gimana maksudnya gitu. Masih kadang ada yang bingung gitu kan. Sehingga hari ini teman-teman sudah melakukan tahapan persiapan ya yang sempurna menurut saya. Oke, kita sapa langsung penampil pertama kita. Halo Kak Tanti, selamat sore. Selamat sore Kak Siva. Oke, selamat sore. Sehat bugar ya sore hari ini ya. Masih batuk. Masih batuk. Masih batuk dan Alhamdulillah saya nafas udah mulai sementara. berkurang nih Kak Tanti. Jadi Hmm. apa ngurangin yang digoreng-goreng ternyata cukup bekerja loh. Hmm. Karena gorengan tuh kan enak banget ya. Semua apapun karena ada anak-anak sukanya kriuk-kriuk kan. Benar. Apapun dibikin gorengan dan saya coba ngurangin lumayan, gatalnya berkurang. Jadi obat emang penting tapi kalau secara makanan saya ngerasain ya, oh iya, ya udah deh dikurangin deh apa-apanya direbus dulu nggak apa-apa tahan dulu gitu. Mudah-mudahan ya Kak Tanti bisa lekas sehat karena ganggu banget asli. Saya batuk aja udah kayak aduh dadanya sakit ya, sesak gak enak banget. Mudah-mudahan tetap maksimal ya Kak Tanti, durasi minimal 3 menit, sorry ya minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Dan seperti biasa aku akan kasih timer ya. Timer ini sebagai acuan buat teman-teman agar teman-teman bisa menggunakan waktu secara efektif. Nah, kalau udah 5 menit, saya akan angkat tangan. Berarti teman-teman waktunya udah habis dan harus segera closing. Gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Hitungan ketiga, silahkan Kak Tanti. Satu, dua, tiga. Terima kasih waktunya Kak Siva. Eh, Winston Churchill itu pernah berkata bahwa kegagalan itu bukan sebuah akhir dan sebuah kemenangan itu bukan segalanya. Seperti itu. Saya mengikuti belajar Klasifa ini adalah karena saya ingin melihat seberapa banyak seberapa banyak kelemahan yang ada dalam diri saya ketika saya berbicara. Salah satunya adalah ketidakpedean saya ketika saya berbicara di depan. Walaupun padahal setiap harinya kita berlatih berbicara untuk mengisi webinar, mengisi seminar seperti itu walaupun secara online maupun secara offline. Akan tetapi saya merasakan bahwa belajar di Siva Public Speaking ini sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang saya harus merimain kembali, banyak hal yang tentang bagaimana kita menjadi seorang public speaking. Memang tidak mudah, tapi saya merasakan hal pertama yang ketika kita mau belajar di sini adalah kita harus memiliki rendah hati untuk belajar. Itu yang saya akan terapkan. Kenapa? Karena di sini kelas di sini dengan coach yang masih muda, dengan selisih usia yang sangat dengan saya yang sangat jauh, saya harus rendah hati belajar dari sini untuk bisa mempelajari bagaimana saya menjadi seorang public speaking. Ada satu note yang saya garis bawahi yang menjadikan semangat saya ketika saya belajar di public speaking ini adalah ketika Coach Shiva bilang, suaranya sudah bulat, sudah enak didengar. Bagi saya surprise banget ini. Ini sangat surprise. Kenapa? Karena selama saya berbicara di depan publik, saya itu tidak pernah merasakan suara saya itu enak didengar. Saya selalu mendengar ke suara orang, kenapa suara orang lain itu merasa enak didengar. Saya merasa suara saya merasa kurang seperti itu. Tapi ketika seorang coach mengatakan seperti itu, bagi saya itu adalah sebuah energi. Dan itulah yang menjadikan saya semakin berani untuk belajar berbicara di depan lagi menjadi lebih pede kembali. Itu yang saya capai.
Kenapa kerendahan hati itu penting? Karena tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa menyerap ilmu yang ada yang diberikan di public speaking ini. Mungkin teman-teman yang pernah mengenal saya akan mengatakan, masa sih yang namanya Bu Tanti nggak bisa ngomong? Enggak, saya itu bukan orang-orang akan melihat saya itu adalah orang yang dengan wajah yang serius. Bu Tanti itu orangnya orang yang sangat serius. Tapi ketika saya masuk ke kelas ini, saya harus belajar bagaimana dari mulai saya belajar mengatakan A, I, U, E, O, kemudian dengan yang wow gitu, itulah kata-kata yang bagi saya ternyata dengan latihan itu yang saya lakukan setiap hari sambil jalan pagi, saya melakukan seperti itu, keluh, kemudian lidah saya yang biasanya kaku menjadi seakan-akan ringan untuk berbicara. Yang menjadikan menambah adalah kita harus banyak belajar membaca dan sebagainya agar kita membuka wawasan kita ketika kita berbicara di depan. Kemudian yang kedua adalah kenapa saya katakan bahwa belajar di public speaking ini sangat penting bagi mereka-mereka yang ingin belajar menjadi seorang public speaking. Itu mungkin jangan menganggap sebagai suatu hal yang kecil. Itu saya tidak menganggap hal kecil karena apa? Karena ini basic banget yang diberikan di sini, tapi memberikan effort yang luar biasa, yang luar biasa. Mungkin seakan-akan dari coach mengatakan, kayaknya Pak Tanti kok kalau lihatnya kayaknya santai aja ya. Enggak, kita serius mendengarkan setiap ilmu yang diberikan, setiap tahapan, walaupun kadang tidak selesai, tapi inti ilmunya saya terapkan. Jadi yang penting adalah kita adalah mau berubah. Berubah ini penting kenapa? Karena ketika saya dari Tanti dengan konotasi orang yang serius menjadi seorang yang menjadi orang yang bisa bicara di depan, bisa hai, say hello dan sebagainya, itu menjadi saya adalah nilai lebih bagi saya tidak nilai lebih bagi saya ketika orang-orang mengatakan, Bu Tanti sekarang agak ceria ya kan gitu. Ini adalah nilai lebih bagi saya karena memang teman-teman mengatakan saya orang yang sangat introvert, nggak banyak bicara, diem. Tapi ketika sekarang saya bisa dengan teman, hai teman-teman, gimana? Oh iya, terima kasih. Itu hal yang mudah sekali saya katakan. 7 kali pertemuan itu memang waktu yang singkat, akan tetapi bagi saya effortnya luar biasa sekali. Dan ini eh, ilmu ini mungkin saya katakan ilmu yang mahal bagi saya. Bagi saya ini sangat mahal karena ini bisa merubah kebiasaan saya, bisa merubah diri saya. Dan memang kebiasaan dalam 7 kali season itu mungkin belum bisa terasa, tapi saya yakin dengan 30 hari perubahan yang saya lakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ke depan saya akan bisa menjadi orang yang bisa lebih terbuka, bisa menjadi orang yang pede berbicara di depan ketika suatu saat ditunjuk tiba-tiba, oke, Andi berangkat seperti itu. Jadi kembali lagi saya katakan ke Mbak Syifa, terima kasih sekali mengikuti kelas ini bagi saya sangat luar biasa. Teman-teman, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan satu lagi, kata-kata bahwa public speaking itu bukan bawaan lahir. Itu saya catat juga. Saya catat juga karena apa? Public speaking ini ternyata sesuatu yang harus kita latih. Semakin banyak latihan, kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan menjadi orang public speaking. Seperti itu. Saya kira banyak hal yang mungkin tidak akan selesai 5 menit lebih kalau akan sampaikan beberapa sebenarnya banyak sekali effort yang saya dapatkan dari ketika saya mendapatkan pelatihan dari public speaking ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat semua. Semoga teman-teman semua menjadi orang-orang yang bisa menjadi seorang public speaker yang baik setelah keluar dan dari komunitas ini. Dan Amin, PD amin, ketika ya berada Rabbal. di sosial media dan sebagainya, akhirnya kita akan bisa menjadi seorang orang yang terlahir kembali dengan image yang baru, dengan orang yang ceria. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik tepuk tangan dong buat Kakak Tanti. Very powerful ya. Dari awal pas cerita sebenarnya eh, aku saya langsung begini, ini suaranya agak pelan nih. Oh, ternyata Kak Tanti lagi membangun dulu nih story-nya ya. Bisa jadi memang ada beberapa orang yang membuat suasananya awal seperti itu untuk membangun dramatisnya and then akhirnya bercerita dengan lancar gitu ya. Yang jelas kalau kita mulai urai satu persatu ya, izin Kak Tanti dari mulai isi ya, opening isi closingnya.
Kita lihat bersama-sama ya teman-teman, storytellingnya kuat banget ya, bercerita ya kan, sekaligus juga memberikan semacam refleksi apa yang disampaikan oleh Kak Tanti ini, storytelling, perjalanan, dan juga secara ada pesan yang menurut saya ini penting banget bahwa ini sebenarnya kelas coachnya masih muda nih. Saya beda banget umurnya, tapi kita harus lebih rendah hati gitu ya. Nah, di situ saya memaknai betul, memang benar ya. Ketika kita belajar apapun dimanapun, yang harus kita lakukan adalah kosongkan gelas. Ketika kita mau mengkosongkan gelas, itu artinya kita siap untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menyerap ilmu seperti apapun itu, karena kita niatkan adalah mau belajar gitu kan ya. Dan ini pun kemarin saya baru dapetin dari salah satu podcast. Di situ bagus banget beliau menyampaikan kurang lebihnya seperti ini. Jadi teman-teman, ketika kita memang pengen membangun sesuatu dalam diri kita, ya kan? Oke lah, mungkin kita udah mampu sedikitnya seperti apa gitu. Tapi ketika kita akhirnya memilih untuk mengambil langkah aku mau belajar, di situ memang dibutuhkan yang namanya bagaimana kita harus berperan sebagai sosok yang tidak tahu apapun. Bukan berarti aku gak tahu beneran, tapi di situ kita menjadi pendengar dulu untuk nambah ilmu lebih banyak lagi gitu. Ya, jadi public speaker yang baik pun nanti ke depannya teman-teman harus belajar bagaimana menjadi seorang pendengar dan juga menjadi pembicara tentunya. Dan ini nggak mudah loh, ya teman-teman. Dan saya jujur dari awal ketika ketemu, karena makin ke sini teman-teman yang hadir di kelas bicara sebenarnya banyak yang senior-senior seperti ini. Itu pun membuat saya mohon izin ya ibu, kakak gitu ya. Mudah-mudahan di sini saya selalu bilang ini ruang bertumbuh ya. Jadi izinkan saya sedikit memberikan apa yang saya punya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti untuk saling, saya bukan tidak belajar dengan teman-teman loh. Ketika hadir bareng di sini, saya pun meresap banyak ilmu dari teman-teman. Ya, dari Kak Tanti, dari Kak Uswa, Kak Kusrini, Kak Ana, Kak Agustin, teman-teman batch sebelum-sebelumnya. Dan luar biasa, banyak banget yang saya dapetin. Justru saya berterima kasih karena saya dapat semangat baru. Wih, di usia sekian loh, ya. Nggak, nggak ada kata tidak gitu. Selama kita masih sehat, saya melihat semangatnya luar biasa. Jadi malah saya juga malu gitu kalau banyak komplain dalam hidup ini. Ya teman-teman ya, boleh sih capek tapi nggak usah banyak komplain deh. Nggak usah berkeluh kesah terus deh. Itu kayaknya bakal ngabisin waktu dan energi kita juga jadi makin negatif. Secara suara dan intonasi seperti biasa ya dengan kekhasan Kak Tanti. Jadi disinilah kita mainkan intonasi ya kan, naik turun, datar seperti apa. Seperti tadi Kak Tanti melakukan storytelling, tiba-tiba pelan, jadi teman-teman tiba-tiba naik lagi, and then turun. Nah, disitulah dinamika bermain. Ya, nanti mungkin Kak Tanti tinggal belajar menyesuaikan ketika di situ ada sekali, mungkin kalau offline akan sangat terlihat bagaimana kita menyesuaikan suara. Ya, kalau online kan kita hanya dalam lingkup kecil ini. Nanti pas lagi offline itu kita bisa mampu apakah aku udah bener-bener bisa belum nih memberikan suara terbaikku di audiens 1.000 gitu semisal. Ya kan dengan mikrofon tetap aja kita harus munculin bagaimana intonasi. Tapi di sini menurut saya sudah maksimal ya. Interaksi dengan audiensnya di akhir juga memberikan semacam ucapan ya kan. Itu bagian dari interaksi. Jadi kita mengajak audiens kita mungkin sekedar thank you buat teman-teman di sini ya, ada siapa, itu membangun koneksi. Kepercayaan dirinya sudah oke ya, Kak Tanti ya. Jadi AE-AE-nya pun sudah tidak ada ya kan. Tinggal malah justru ini udah sangat nyaman berceritanya. Mohon izin ya, tadi saya mau stop di 5 menit sebenarnya. Saya yakin ini mau closing. Oh, ternyata lanjut lagi. Jadi durasinya ini 5 menit 30 detik ya. Ternyata udah senikmat itu berbicara, ya kan? Jadi teman-teman luar biasa begitu yang mungkin awalnya sangat sulit mengembangkan kosakata,
ketika teman-teman sudah mulai nyaman, ini goal menurut saya. Ya, yang awalnya aku nggak tahu Kak mau cerita apa. And then finally bisa bercerita dengan sangat luwes. Itu kan goal banget. Tinggal nanti pengembangannya jam terbang masing-masing. Yang penting tekniknya udah ngerti, aku harus nerapin apa. Itu sih yang saya pengen banget dari teman-teman yang belajar di kelas Bicara Shiva. Jangan sampai teknik dasar ini masih ngeblank. Kak, aku nggak ngerti yang ini gitu. Waduh, belum tahu. Itu kan ya biasanya teman-teman kurang kurang konsisten berangkatnya. Kalau semisal ini ya ada beberapa teknik yang kurang dipahami, tapi insya Allah kalau terus berangkat dan prakteknya juga terus diikuti, itu akan enak sih dapatnya. Secara keseluruhan Kak Tanti, congratulations ya di ujian akhir ini. Saya juga sangat berterima kasih ya atas kepercayaannya bertumbuh bareng di sini dengan teman-teman juga yang saling mendukung. Mudah-mudahan kita bisa tetap saling bersinergi ya, walaupun Ya. sudah selesai secara formal pertemuan, tapi Hmm. secara informal sampai detik ini saya masih berhubungan loh dari jadi apa bersama teman-teman dari batch 1 sampai batch 8. Jadi mereka kadang tiba-tiba suka kasih report. Ini tadi pagi yang batch 8 pagi ya, beliau seorang perawat di Polisyaraf. Saya kebetulan saya lagi nggak enak badan kan. Jadi saya ngobrol sama beliau, malah beliau laporan. Kak, kemarin saya baru duet nge-MC. Hmm. Alhamdulillah loh, ilmunya kepake banget gitu. Jadi kayak setting mindset, terus bagaimana improvisasi, itu alhamdulillah udah bisa aku terapin gitu. Itu kan kabar baik ya. Dan Iya. mudah-mudahan teman-teman pun nanti bisa saling berkomunikasi sekedar untuk ngasih story cerita itu Iya. udah bikin Anda pun senang, Untuk saya yang denger senang ya. juga lebih seneng gitu. Iya. Iya, teman-teman Iya. senang, saya juga rasanya Masya Allah gitu. Ya tentu bukan jadi saya akan bangga, oh gara-gara saya tentu Enggak, bukan iya. ya. Tapi ini izin Allah dan usaha Iya. teman-teman melalui kelas ini teman-teman mau bertumbuh itu sih, ya kan? Karena saya hanya ibaratnya kayak nyalurin aja lah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa merespon dengan enak untuk proses ini. Sekali lagi thank you Kak Tanti. Oke. Sukses selalu ya. Ya. Tadi saya mikirnya kan Oke. gini, Kak Siva itu Mhm. cinta banget sama aku, jadi pasti aku yang terdepan dipanggil. Gitu. Jadi Iya. aku mau ngomong apa? Oh, lihat judulnya tadi kan aku baca itu jam 4 kurang 5 menit itu Heeh. apa sih? Oh ya, pokoknya Bismillah. Saya bilang gitu. Oh Ternyata wow, bisa. keren Jadi banget saya nggak loh. apa ini ya pokoknya yang saya ingat cuma opening, isinya kemudian Mm-mm. closingnya ah ini udahlah gitu. Itu Oke. makanya saya Bismillah aja mah Iya, ngalir iya, aja iya. ternyata bisa ya Iya, aja tanpa ternyata ada bisa. ketika gitu. Jadi itu maksud saya Iya. ketika udah dirasakan dan udah mungkin jam terbang sering dilakukan ya, itu emang tubuh kita akhirnya membangun kebiasaannya otomatis sih, ya kan? Yang penting Hmm. rileks dan tenang. Itu sih teman-teman. Iya. Dan bisa Kak Tanti. Good. Thank you Kak Thank you Siva. Kak Tanti. Oke, sudah ada Kak Ana dan Kak Agustin ya. Nomor 2 Kak Uswa, nomor 3 Kak Kusrini, nomor 4 Kak Ana, dan kelima Kak Agustin ya. Biar tahu urutannya. Oke, kita ke Kak Uswa sekarang. Halo Kak Uswa. Halo Kak Halo. Siva, Gimana? terpaku saya melihat Mhm, Kak Tanti terpaku tadi. ya. Iya, Heeh. Iya, waktu itu juga di batch 8 itu ada yang menangis loh. Karena beliau tuh, kenapa nangis? Saya bilang, saya nggak nyangka bisa ngomong Kak, katanya. Ya Allah, saya jadi ikut terharu kan. Maksudnya beliau awalnya ngomongnya tuh selalu pendek. Ya, pas di ujian akhir kan durasinya nambah nih sampai di 5 menit. Dia nyampe di situ dengan story yang sangat rileks gitu. Jadi dia kayak nggak nyangka aku bisa ngomong ya ternyata gitu, Masya Allah. Oke, baik Kak Uswa. Kita langsung berikan waktunya ke Kak Uswa, hitungan ketiga ya. Sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Uswa. Saya seorang beauty konsultan yang 11 tahun terakhir ini saya fokus di bidang perawatan kulit, membantu teman-teman yang ingin mendapatkan kulit yang sehat
glowing, awet muda, dan itu bisa dilakukan dari rumah saja. Nah, di sini teman-teman tanpa terasa kita sudah berada di akhir mentoring public speaking bersama Kak Shiva. Nah, sebetulnya bergabungnya saya di kelas ini itu tidak sengaja. Jadi pada suatu hari, live TikToknya Kak Shiva itu lewat di beranda saya. Dan saya belum follow Kak Shiva saat itu. Nggak tahu itu mungkin jalannya ya Kak Shiva. Nah, saya lihat itu saya langsung tertarik. Tapi saya berpikir, saya bisa nggak ya ikut di kelas itu? Akhirnya saya DM Kak Shiva. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk ikut di kelas tersebut? Kak Shiva bilang, nggak ada, semua bisa ikut. Nah, itu yang membuat saya akhirnya join dan mendaftar. Dan ternyata itu merupakan saat yang tepat dan saya jadi bergabung di situ. Dan itu merupakan keputusan yang saya ambil, yang keputusan yang sangat tepat. Nah, selama 7 kali pertemuan, banyak sekali hal yang saya pelajari. Mulai dari struktur dasar bicara, teknik vokal, ekspresi, gestur, storytelling, improvisasi, sampai bagaimana cara menghilangkan rasa grogi. Karena ini hal pertama yang membuat saya sebetulnya ingin mengikuti kelas Kak Siva ini. Dan yang lebih menyenangkan, di sini saya banyak berkenalan dengan teman-teman baru. Ada Kak Tanti, ada Kak Kusrini, ada Kak Ana, ada Kak Agustin. Ini membuat saya menjadi tambah semangat karena di sini teman-teman saling memberi support dan saling memberi semangat satu sama lain. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Syifa yang telah membimbing kami semua di sini dengan sangat sabar. Terutama saya yang masih banyak au-au kalau menyampaikan sesuatu. Dan di sini saya merasakan perubahan yang sangat besar sekali setelah ikut di kelas ini. Saya menjadi lebih percaya diri, lebih siap, dan lebih rileks pada saat berbicara. Nah, disinilah saya menemukan versi terbaik dari diri saya. Semoga kelas ini tetap terus berlanjut agar kami di sini bisa menjadi lebih terampil dalam berbicara. Saya mohon maaf apabila dalam kelas ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Mudah-mudahan dimaafkan. Dan saya rasa ada satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan seperti selalu yang disampaikan Kak Asifa, ada kata-kata hari ini. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, keren juga Kak Uswa, Masya Allah ya. Teman-teman, takjub gak sih ya kita melihat teman-teman yang luar biasa hari ini. So prepare banget dan runut sekali loh Kak Uswa ya. Dari mulai opening, isi dan closingnya ya kan terencana dengan baik dan aku nggak ngerti ini prepare-nya berapa menit sebelum atau kemarin seperti Kak Tanti tadi kan gugup ya artinya bukan maksudnya baru disiapin gitu ya tapi nyatanya bisa. Nah kalau Kak Uswa udah disiapin dari sejak kapan untuk penampilan ini? Saya menyiapkan apa yang akan disampaikan itu kemarin sebenarnya Kak Siva. Tapi karena Oke. hari ini saya kegiatan dari pagi sampai tadi sore dan Mhm. baru saya buka lagi tadi sebelum mulai. Makanya Oke. Jadi teman-teman berarti apa loh? Berarti secara kesimpulan teman-teman udah ngerti ya sikapnya harus bagaimana. Dan saya ngelihat yang poin paling utama adalah ketenangannya sih. Ya, progres banget loh. Dari tadi Kak Tanti, terus Kak Uswa. Kak Uswa kan awal-awal ya selalu bilang saya nggak bisa improve terus juga kadang ngomongnya masih ini ae juga dan masih terbata-bata dan saya ngelihat progres dari awal di ujian akhir ini menurut aku paling perfect sih. Jadi secara keseluruhan ya opening isi closingnya enak terus juga penyampaiannya runut dan apa namanya intonasi sama suaranya pun stabil ya dirasakan di situ suaranya intonasinya udah sangat stabil.
Bahasa tubuhnya juga mimik aja, ringan-ringan saja. Jadi teman-teman memang oke lah, aku belum pakai gestur nggak apa-apa kalau memang itu nggak terlalu penting, ya kan? Ya nggak apa-apa, nggak dipakai. Tapi ekspresi wajahnya, visual di wajahnya teman-teman jangan lupain. Dan tadi udah terlihat lebih rileks ya. Saya ngelihat di rileksnya teman-teman. Kak Tanti, Kak Uswa udah dapat rileksnya. Dan tadi sempet apa namanya? Ada kesandung dikit-dikit ya. Nggak apa-apa, tapi masih aman. Ya, masih aman karena mungkin apa namanya? Ada poin yang tiba-tiba kita muncul aja itu pun sering loh saya ngerasain dan masih sampai detik ini tuh kadang-kadang suka keluar gitu, tapi udah bisa melewatinya. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi yang ketika lagi grogi, aduh, aku salah ntar dulu ya Kak Siva, aduh. Jadi udah bener-bener lagi stay ngomong gitu di depan. Jadi bukan lagi seolah-olah lagi belajar. Ya udah kalau kesandung ya kita lanjut tetap jaga suara dan intonasi. Dan menurut saya Kak Uswa udah siap banget sih karena kan kemarin juga sudah memulai ya, mulai ngisi acara ya kan. Terus juga nantinya ke depannya pasti akan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya ngomong. Seperti ini dijaga, ya. Hal-hal seperti ini dijaga. Untuk online udah pernah coba. Nanti ketika offline itu juga sebenarnya secara teknik sama, tinggal bagaimana penyikapannya ya. Karena kalau offline tentu mentalnya akan lebih-lebih sih. Karena kan kita akan hadir di atas panggung dan dilihat oleh banyak orang. Tapi rileksnya ini yang dibawa, oke, bayangin aja ini kayak online gitu. Jadi tetap rileks ya. Jadi ketika ada mata, kalau di sini kamera nggak bisa ngelihat langsung. Kalau ke kamera kan kita sebenarnya nggak ngelihat matanya orang ya, tapi lihat kamera gitu. Nah kalau offline teman-teman harus ngelihat matanya orang. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita jadi, aduh, tambah gelegepan ya, tambah belibet. Tapi mudah-mudahan kalau relax ini dibawa juga ke offline, itu nggak akan terjadi. Tapi ketika pun itu terjadi, apakah jadi hal menakutkan? Enggak lah. Ya udah, terjadi aja. Namanya juga ngomong, saya manusia biasa, ada salah gitu ya. Dan materi Kak Uswa kan udah jelas ya tentang kecantikan gitu. Saya jadi tertarik nih. Gimana ngilangin flek Kak Uswa secara mandiri dari rumah ya. Saya agak lagi sebel nih bekas-bekas jerawat ini bandel banget gitu. Sebel banget ngilanginnya gimana gitu. Ngelihat orang beli produk ini di TikTok, ah hoax semua nih saya bilang. Atau mungkin saya yang kurang rutin ya, bandel gitu. Kita perlu belajar loh sebagai perempuan ya, yang memang kita um, pengennya kan inner beauty itu munculin gitu aura ya. Kita akan cantik selamanya, tapi namanya tambah tua itu nggak bisa kita tolak, betul nggak? Tapi bagaimana kita menjaga tetap tersenyum dan mudah-mudahan kita mampu merawat. Ini teman kita ada ilmunya teman-teman. Jadi boleh loh ya dicolek-colek secara japri, boleh banget Kak Uswa kasih tipsnya dong gitu ya. Oke, gitu Kak Uswa. I'm so happy today ya. Dan Anda juga terlihat percaya diri sekali karena suaranya stabil ya. Terus secara waktu juga sudah masuk banget. Anda dapat di 3 menit 40 detik ya. Masuk di minimal, tapi udah klop sih. Maksudnya udah lengkap gitu. Yang mau disampaikan apa. Karena tap-tapnya udah nggak terlalu cepet. Jadi akhirnya kan cerita yang Anda sampaikan pun kena semua gitu. Apa backgroundnya tadi kenapa aku ikut, and then akhirnya finally aku ikut terus dapat apa ya kan. Dan teman-teman jangan ini ya, jangan sungkan kalau mau kasih sedikit apa ya namanya usulan-usulan gitu. Kak, di kelas bicara kurang ini nih, kurang ini boleh banget loh ya. Sebagai koreksi dan evaluasi saya selaku mentor juga gitu kan, karena pasti banyak keterbatasan ya kan. Apalagi ini semua saya pegang sendiri dari mulai karena memang baru memulai ya. Jadi semuanya saya handle sendiri. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang suka meresponnya juga tidak terlalu cepat ya karena yang diresponnya luar biasa. Sekarang antusias di TikToknya, waduh, ini berkah doa teman-teman sih dan saya nggak nyangka gitu. Ya ayo kayak mau kalau mau belajar gitu.
Ada yang mulai minta private. Aduh, gimana nih kalau private nih? Waktunya ya. Iya, pengennya saya mau nggak belajar bareng, cuma kalau private nih kan sifatnya waktunya harus diatur secara mandiri ya. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya dimudahkan ya. Kak Uswah, selamat. Hari ini sangat powerful dan memukau sekali. Yeay, Terima good kasih Kak job. Selamat Kak Uswa. si Kak Uswa. Selamat ya buat Kak Tanti, Kak Uswa. Aduh, besok kita bikin podcast gimana? Keren nih ya, karena udah jago-jago deh. Oke, kita ke Kak Kusrini. Halo Kak Kusrini. Halo Kak. Oke, biasanya selalu ada background anak kecil nggak sih? Yang sembari makan di meja gitu ya. Sekarang ganti ya. Ganti, ini gantian di Ibu PKK ini. Oh iya, makanya saya ini anak-anak siapa ini lagi pada kumpul sama Kak Kusrini ya. Sekarang ganti ibu PKK. Oke. Kak Kusrini, sudah bersiap? Ya Kak Tifa. Oke. Bismillah. Bismillah ya, insya Allah bisa nih Kak Kusrin ini udah rileksnya juga udah dapat. Yuk kita hitung, hitungan ketiga dimulai. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Em, Setiap makhluk dilahirkan dengan keunikan masing-masing. Begitu pula dengan saya. Saya adalah ibu rumah tangga dan juga bekerja, dan saya memiliki sifat yang sangat introvert. Saya itu sangat-sangat pemalu. Untuk mengupgrade, kebetulan ketika itu saya buka TikTok seperti ceritanya Kak Usfa. Tidak sengaja ada VT Kak Siva yang mampir di FYP saya. Dari situ saya mencoba untuk scroll. Apa sih itu? Maksudnya apa? Yang saya tahu di situ yaitu bahwa keterampilan public speaking itu bukanlah yang didapat dari lahir. Benar, benar menurut Kak Aswa tadi seperti itu. Tetapi itu adalah suatu kemampuan yang dilatih, dilatih, dan dilatih. Dengan tujuan saya yaitu belajar di kelas bicara ini untuk memperbaiki relationship ya, relationship kepada siapapun itu, terutama untuk kepada keluarga saya sendiri dan juga kepada orang di sekitar saya. Kemudian dengan berjalannya seiring waktu, ketika awal melihat FYP tentang VT-nya Kak Siva, saya tidak serta-merta untuk bergabung. Tetapi itu melalui proses perenungan juga. Saya pertimbangnya gini, ketika saya ingin mengupgrade untuk public speaking melalui jalur yang formal, mungkin butuh biaya yang lebih banyak, juga butuh waktu yang tidak sedikit. Tetapi dengan mengikuti kelasnya Kak Siva, mungkin saya bisa mengkat biaya dan juga waktu yang akan dihabiskan di situ. Kemudian setelah saya memutuskan, kemudian saya DM Kak Siva, tanya-tanya dulu, terus katanya Kak Siva, ayo daftar aja. Kan masih ada batch berikutnya, untuk batch yang sekarang memang sudah penuh, Kak. Kak Siva bilang seperti itu. Kemudian eh, dengan memberanikan diri, saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Saya ingin lebih baik dan lebih baik lagi dari diri saya yang kemarin-kemarin, Kak. Eh,
Kemudian setelah melalui proses kelas yang saya lalui selama 7 kali itu, saya juga belajar tentang keberanian diri seperti yang Kak Tanti lakukan. Belajar untuk smiling kepada setiap orang yang ketemu di jalan. Tetapi itu yang dikenal Kak sementara. Kalau yang lain saya nggak bisa tersenyum, nanti dikiranya orang apa gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, eh, saya merasakan semakin lebih berani lagi daripada yang saya kemarin. Itu yang bisa saya dapatkan banyak sekali Kak sebenarnya insight-nya itu. Saya lebih tahu tentang kekurangan saya dan ingin memperbaiki terus-menerus sampai saya menjadi dengan versi yang terbaik untuk diri saya sendiri. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang membersamai saya untuk belajar di kelas bicara ini dan juga yang terbesar untuk Kak Syifa sendiri. Menuntut ilmu tanpa kenal usia. Begitu Kak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat dong buat kakakku Srini ya. Luar Keren biasa Kak, luar biasa. loh ya. Bagaimana kakakku Srini berjuang dan terus memperbaiki setiap penampilannya dari pertemuan pertama sampai akhirnya di ujian akhir ini. Kakakku Srini, saya jujur salut banget loh ya. Karena buat orang-orang yang sulit untuk tampil di depan umum dan mau belajar itu nggak mudah dan nggak semua orang tuh mau untuk mencoba hal baru dalam hidupnya yang itu dirasa sangat sulit karena sangat menantang tadi ya. Tapi Kak Kusri ini udah memilih untuk mencoba. Aku pengen challenge diri saya sendiri. Dan itu yang saya lakukan dulu ketika awal mula saya baru kuliah. Bahkan akhirnya saya mengucap pada diri saya udah nggak peduli dengan apa kata orang. Mau bagus, mau enggak, tapi saya mau maju gitu. Dan motivasi itu yang mendorong saya akhirnya untuk terus bertumbuh di situ dengan saya menyerap banyak ilmu dari orang-orang yang saya lihat, entah itu kakak kelas saya, dosen-dosen yang mengajak saya kadang di project-projectnya gitu ya. Saya tetap menjadi seseorang yang kelihatan bodoh gitu ya. Pelan-pelan saya meresap ilmu mereka gitu. Jadi pas momennya saya waktu tampil, saya bisa ngeluarin segala energi saya dan kekuatan saya yang atau ilmu saya yang sudah saya pelajari gitu. Dan disitulah sampai detik ini saya masih melakukan itu. Jadi ketika ketemu dengan siapapun, kumpul dengan siapapun, saya lebih banyak mendengar. Secara basic saya orang introvert gitu kan ya. Jadi memang tidak mudah untuk menyela pembicaraan orang. Kan ada ya orang yang terbiasa atau mudah banget nih aku lagi ngomong tahu-tahu dia masuk gitu. Dan kadang kita nggak bisa menolak untuk ntar dulu dong gantian gitu. Kecuali udah kenal ya baru kita ngomong. Dan itu sangat jarang saya lakukan. Akhirnya saya lebih sering memilih untuk mendengar dan mendengar dulu. Kalau saya terus dikasih waktu, silakan Siva baru saya ngomong. Nah, Kak Kusri ini hari ini secara materi sebenarnya sudah oke ya, isi opening, isi dan closingnya. Walaupun saya mendengar masih suaranya memang masih terkesan getar dan butuh usaha ya untuk bagaimana membangun sebuah narasi atau ceritanya. Tapi ya Iya. itu balik lagi ke di awal saya ngelihat kerja keras dan usaha Kak Kusri ini. Jadi insya Allah kalau ini terus dilakukan dan diterapkan ya, Kak Kusrini pun nanti akan lebih luwes, lebih santai, rileks. Nah itu rileksnya nanti akan bertambah secara sendiri asal terus mau ya diprogres lagi, dicoba lagi. Dan tadi juga sudah bagus nih pelatihan secara mandirinya ketika ketemu di jalan, sudah smiling voice, senyum dengan orang yang dikenal. Ini juga nggak mudah lagi loh teman-teman. Saya nggak tahu pernah cerita di sini atau di mana ketika saya ketemu sama sama satu komplek di
tempat saya tinggal gitu ya. Ternyata orangnya unik-unik, ya kan? Saya kan tahu ini orang satu komplek dengan saya gitu. Sehingga ketika saya ketemu mungkin di jalan atau di mana lah ya, atau di mall dan lain-lain, dan aku tahu itu adalah orang kompleks, saya akan menyapa. Tapi ada beberapa orang yang pura-pura tidak kenal. Nah ini kan saya agak kaget gitu. Padahal satu komplek loh. Saya udah senyum, mereka orang satu Bongkar. komplek loh. Kok nggak mau ngebales ya? Akhirnya saya menyimpulkan bahwa, oh saya nggak tahu sih problemnya apa di beliau. Atau memang nggak mau ketemu sama orang-orang yang satu komplek. Itu kalau lagi di luar komplek. Di dalam komplek pun nih saya masuk gerbang gitu, papasan dengan tetangga yang beda berapa rumah lah. Sekedar untuk nyalain klakson aja untuk itu tuh nggak semua orang mau loh. Saya nggak tahu juga. Memang mungkin sifat dasar orang yang beda-beda tadi ya. Tapi ketika kita mau untuk tadi Kak Kusrin ini sudah mempraktekkan, itu adalah hal yang menurut saya hal kecil, tapi itu bisa membahagiakan banyak orang loh. Aku Srini senyum, apalagi menyapa, Bu Dewi, apa kabar? Bu Dewinya senang, ya. Pak Rohmat, gimana apa kabar? Pak Rohmatnya akan senang gitu. Siapa sih orang yang nggak suka diapresiasi, ya kan? Nanti ketemu dengan Kak Srini, ya Allah, kita pernah satu kelas. Tiba-tiba, siapa ya? Siapa ya? Ya mungkin kita langsung perasaannya kan, ya nggak kenal Kak Srini, kita pernah satu kelas loh. Coba diinget-inget. Ternyata beliau terus ingat ya. Karena mungkin ada orang yang ingatannya juga tidak sebesar itu. Kayak suami saya melihat orang itu kalau belum berkali-kali dia nggak akan inget. Jadi dia akan fokus apalagi laki-laki ya. Kalau nyetir atau apa kan katanya fokusnya ke depan aja nggak ngelihat kanan kiri. Jadi ketika saya lagi pergi, suami saya nggak kenal, saya kenal. Kok kamu kenal semua sih sama orang komplek? Ya saya kalau udah ketemu sekali, nama tuh saya susah ngafal. Tapi wajah saya nggak akan lupa gitu saya bilang. Jadi akan mudah banget mengingat. Jadi ketika hari ini di sini gitu ya, mungkin nanti saya akan ketemu Kak Ana di jalan, saya akan tahu kayak pernah kenal deh. Aduh, tapi siapa ya namanya ya? Kadang saya paling kayak gitu, jadi bingung nih mau nyapanya gimana gitu. Tapi wajahnya saya nggak pernah lupa gitu. Nah, secara bahasa tubuh ya nanti ditambahkan lagi rileksnya biar makin ada bahasa tubuh yang mimiknya terlihat santai karena bahasa apa rileks ini mempengaruhi semuanya. Ketika kita nggak rileks, itu pasti akan terlihat mimik kita juga gugup, suara pun ikut bergetar ya dan lain-lain. Jadi rileks yang harus ditambah. Interaksi dengan audiensnya sudah bagus ya Kak Kusrini. Kepercayaan dirinya nanti ditingkatkan lagi dengan suara yang tidak bergetar, insya Allah percaya diri naik. Karena memang yang paling utama adalah dari suara. Kalau kita suara dan rileksnya masih terlihat, itu semuanya akan ngaruh. Dipercaya diri, ya kan? Terus bagaimana kita melakukan bahasa tubuh, gitu. Tapi selebihnya aku cukup amazing hari ini ya dengan penampilan Kak Kusrini karena kemarin aja di pertemuan keenam ya saya melihat masih sangat pelan ya kan dari kata per katanya ya kan. Wah, ini mudah-mudahan nanti pertemuan 7 oke nih. Alhamdulillah loh. Ya, mampu menyelesaikan proses bicara Anda di 4 menit 40 detik loh. Udah mau 5 menit. Ya, jadi udah bisa gitu. Mudah-mudahan ya Kak Kusri ini saya percaya itu tadi kalau Kak Kusri ini udah percaya bahwa ini bukan bawaan lahir berarti hari ini Kak Kusri ini sudah memetik itu untuk tinggal melanjutkan. Ya, teman-teman punya progres masing-masing. Progresnya Kak Kusri ini apa hari ini? Ya ini goalnya. Jauh lebih baik daripada pertemuan yang keenam kemarin karena sudah memiliki intonasi yang udah mulai jalan gitu. Tinggal nanti dibenahi kurang-kurangannya. Tadi rileksnya ditambah, ya kan? Terus udah belajar senyum, berarti senyum itu mudah-mudahan bisa membuat kita jauh lebih rileks saat penampilan. Kalau memang lagi gugup, ya udah kita ngomongnya pelan-pelan dulu kayak tadi Kak Kusrini udah dilakukan ya. Tapi getarannya pelan-pelan dihilangin. Jadi teman-teman hari ini itu getaran-getaran gitu yang membuat kita jadi akhirnya tegang. Selebihnya udah oke, Kak Kusrini.
Congratulations. Dilanjutin ya. Senyum ke orang yang dikenal ya. Jangan setelah ini berhenti nggak senyum lagi. Aku udah selesai kok nggak udah ujian gitu ya. Jadi udah nggak senyum lagi gitu ya. Terutama ini Kak Kusri ini kan perawat ya. Betul ya? Bidan Sorry, Kak. bidan ya. Nah, bidan kan. Nah, ini apalagi bidan kan. Itu Anda tuh sosok yang dijadiin malaikat banget buat para ibu-ibu yang lagi hamil loh, Bu Bidan. Ya, karena saya ngerasain zaman COVID, saya nggak mau ke rumah sakit beneran. Saya nggak mau ke rumah sakit ngelahirin anak kedua itu zaman COVID. Saya nyarinya bidan keliling ya, nyari di Google mana nih bidan terdekat gitu ya. Dan alhamdulillah dapat malaikat gitu. Bidan yang menurut aku kayak malaikat banget beliau ngelahirin lagi sakit udah nggak ada yang ngomel-ngomelin lagi. Zaman anak pertama saya diomelin Bu Bidan, katanya ngedennya salah gitu ya. Jadi saya ngerasa aduh baru lahiran pertama diomelin mulu lagi sama bidannya gitu. Dan kali ini aku dapat bidan kayak malaikat banget. Jadi Anda sudah tepat belajar public speaking, mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi ilmu kebatinan juga gitu ya untuk mampu merespon dan memberikan empati kepada nantinya pasien-pasien Anda gitu ya Kak Kasih Kusriri. Kak. Thank you. Oke, kita ke kakak. Tadi siapa dulu? Setelah Kak Kusriri Kak Ana ya? Kak Ana betul nggak? Oke, Kak Ana. Baik. Dengan kostum batiknya, Masya Allah. Ya. Nggak di outdoor lagi nih. Ini sekarang di indoor Kak Ana. Di Enggak rumah. ya? Di rumah, baik. Oke, Kak Ana, siap ya. Saatnya Kak Ana tampil, hitungan ketiga dimulai. Satu, dua, tiga. Silakan. Selamat siang, teman-teman. Saya Ana, profesi saya sebagai life coach. Hari ini saya mau berbagi tentang perjalanan saya selama 7 sesi di mentoring public speaking kelas bicara SIPA. Di awal sesi, saya sering membawa pikiran saya yang penuh dengan keraguan. Saya sering berkata, saya bisa nggak ya? Sepertinya saya nggak begitu pintar untuk hal tersebut. Tapi, seiring berjalannya waktu beberapa sesi sesuai dengan arahan Kak Siva, saya mulai membuka pikiran saya. Dan saya berpikir kalau saya tidak berubah, saya akan begini-begini terus. Dan tidak akan maju-maju dan berkembang. Dan perubahan terbesar saya adalah cara berpikir. Bahwa ternyata public speaking itu tidak harus pintar bicara. Public speaking itu punya teknik dan cukup latihan yang konsisten. Saya juga belajar mengelola emosi saya bahwa dalam public speaking itu juga untuk kesalahan, kegugupan, ragu itu hal yang wajar. Saya bisa menerima bahwa nggak apa-apa gugup, nggak apa-apa kita salah, dan disitulah saya bisa menerima perasaan saya. Dan paling terasa di perubahan saya adalah cara saya berkomunikasi. Awalnya saya hanya diam dan mendengarkan saja, tapi di beberapa sesi saya mulai latihan berbicara, dan di sanalah pelan-pelan saya menemukan kepercayaan diri saya. Jadi, selama 7 sesi ini, saya belajar bahwa perubahan tidak harus selalu besar dan dramatis. Perubahan perlahan-lahan juga bisa terasa begitu dalam. Dan dampaknya begitu sangat besar. Jadi, pikiran lebih tenang, pikiran lebih terbuka, dan bicara lebih berani lagi. Jadi teman-teman, sesi 7 mentoring kelas SIPA ini mungkin akan selesai, tapi perjalanan sebenarnya dimulai dari sekarang. Jadi buat kita semua semangat dan jangan jangan ragu untuk terus maju belajar public speaking. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan buat coach kita. Luar biasa ya. Masya Allah, Kak Ana ya, walaupun di 2 menit 24 detik ya, belum sampai di titik minimal, tapi apa yang Anda sampaikan menurut saya sudah powerful dan mewakili ya. Nanti boleh ditambah lagi di kesempatan yang lain kalau ingin nambah kira-kira kosakatanya biar makin berkembang. Mungkin dengan story yang meyakinkan dan story yang membangun suasana.
storytellingnya, ya kan? Terus juga bisa ditambahkan dengan beberapa teknik yang kira-kira didapat tuh apa aja untuk menegaskan perubahan yang membawa aku ke perubahan ini tuh aku belajar apa aja sih. Nah, jadi itu bisa membangun kosakata dan cerita jadi lebih durasinya nambah gitu. Nah, untuk isi udah tadi saya sampaikan materinya, opening isi closingnya sudah dapat, suaranya Anda sudah tepat sekali ya. Jadi coach nih, suaranya tap-tapnya tuh dapat pantulan semangat ya. Jadi teman-teman, apa kabar semuanya gitu ya? Coach-coach tuh begitu untuk apa memberikan bagaimana kita mau mengisi sesuatu dengan materi yang akhirnya kita harapannya orang-orang termotivasi kan ya dan tergerak gitu. Dan suara Anda menurut saya ini udah bisa untuk dijadikan apa ya, semacam karakter lah. Ya inilah suara saya. This is my voice gitu. Dan ketika Anda sudah mulai bilang, aku semakin percaya diri, artinya Kak Ana sudah mulai menemukan jati diri Kak Ana secara kuat. Karena dengan kita naik level untuk bilang, aku sekarang udah mulai percaya diri nih, karena aku begini, begini, begini gitu. Itu sebenarnya bagian dari kita tahu posisi kita di mana sekarang. Paham ya? Jadi teman-teman yang hari ini selalu aku bingung karena nggak ngerti posisinya tuh sekarang di mana. Artinya nggak ngerti tujuannya mau ke arah mana. Aku pengen belajar apa. Udah dikasih pilihan aja masih bingung. Ya kan? Nah, ketika teman-teman sudah bisa menyampaikan seperti Kak Anak tadi, itu artinya percaya dirinya memang ya itu udah naik dan merasa bahwa ya alhamdulillah nih progresnya aku dapat dan terlihat secara karakter juga mulai tajam saat menyampaikan, ya kan? Dan ini perlu ditingkatin lagi tadi untuk pengembangan ceritanya biar nanti Kak Ana juga bisa nih memberikan banyak story untuk meyakinkan karena memang penampilan public speaking ini kan materi 30% keseringannya, 70%-nya adalah kita harus membangun cerita yang kuat agar penampilan kita ini ya bisa meyakinkan orang dan lebih powerful. Oke, aku mau nyampein tentang senam mulut ya. Apakah kita hanya ngelatih A, I, U, E, O? Oke, selesai. Iya, pasti dapet sih materinya. Tapi karena kita sedang melakukan public speaking, kita juga harus membangun cerita di situ. Gitu sih ya. Silakan nanti dilatih lebih banyak lagi untuk pengembangan kosakatanya. Interaksi dengan audiensnya ya ditambah lagi. Mungkin di akhir atau di awal boleh teman-teman tambahkan pantun atau sesuatu yang membangun suasana. Itu boleh loh ya. Jadi bisa akan lebih hidup lagi. Itu sih mungkin kalau dari saya. Jadi Kak Ana tinggal terus lanjutkan proses perjalanan ini ya. Karena benar ini bukan akhir, tapi justru ini adalah pertama kali untuk teman-teman mulai membangun perjalanan teman-teman. Karena ibaratnya kalau bayi mau makan itu kan ibunya ya yang nyuapin. Tapi nanti di usia setahun hampir 2 tahun gitu, ayo mulai belajar makan sendiri gitu kan ya. Nah harapannya teman-teman di sini ya gambarannya seperti itu. Oke, kita mentoring karena memang mentoring itu kan sifatnya kita arahin ya. Kita suapin dulu. Setelah itu teman-teman harus memulai perjalanan selanjutnya secara mandiri. Tapi saya yakin karena ngelihat Kak Ana sudah mampu sebenarnya. Ya, Kak Uswa tadi Kak Tanti, Kak Kusrini, ini keren-keren sih menurut aku ujian akhir ini teman-teman mampu memberikan penampilan benar-benar yang terbaik di versi teman-teman loh ya. Jadi benar progres ini walaupun 1% itu progres dan itu yang harus disyukuri dan katakan kepada Tuhan bahwa terima kasih atas progres hari ini. Biar ditambah kan katanya kalau kita banyak bersyukur ditambah ya. Jangan, kok aku baru kayak gini doang, ngomongnya masih begini. Ya nggak akan dapat peluang ke depannya. Jadi selalu banyak-banyak untuk uh, say thanks ke diri kita dan tentunya kepada Sang Pencipta bahwa progres apapun yang aku dapat hari ini adalah bagian dari perjalananku menuju 100% gitu. Thank you so much Kak Ana. Luar biasa ya. Penampilan hari ini lagi-lagi saya dibuat merasa takjub dengan penampilan teman-teman. Saya sebenarnya kadang pengen nangis, terharu gitu. Kok teman-teman bisa
bisa memberikan power kayak gini ke aku gitu. Maksudnya aku belajar banget gitu. Jadi kayak ya Allah makasih ya gitu dipertemukan sama orang-orang hebat juga di sini lewat walaupun online. Makanya kalau ketemu offline tuh kayaknya kita harus berpelukan sih ya. Berpelukan. Ya Teletubbies zaman dulu kan kayak gitu ya. Jadi saya kapan ya offline? Aduh kalau bisa aja cepet. Tapi karena kondisi ya waktu juga dan kalau offline pasti saya juga hanya sama teman-teman di Bogor ya nggak tapi kalau kayak gini saya bisa ketemu sama dari Sabang sampai Merauke itu hadir sekali lagi terima kasih Kak Ana sudah tampil yang terbaik hari ini. Oke, kita lanjutkan ke Kakak Agustin. Hayo, senyum dulu Kak Agustin, tidak boleh tegang. Setelah itu Kak Sri Wahyuni ya. Oke, Kak Agustin, boleh on mic dulu, Ya, silahkan. sudah. Sudah, oke. Gimana kabar Kak Agustin? Alhamdulillah. Agak deg-degan. Alhamdulillah. Sudah tarik nafas, buang nafas? Sudah, oke, good. Udah dengerin musik? Bantu Belum sih. loh, bantu relax loh ya. Jadi saya tuh sering kalau mau ngisi acara nggak ada orang yang saya ajak ngobrol, saya dengerin musik sama podcast. Udah itu aja sama doa-doa deh ya Allah lancarin lancarin ya gitu. Yang penting kita usaha untuk relax gitu. Ya Kak Agustin, Insya nggak Allah. apa-apa. Bismillah, hayu kita lakukan yang terbaik di pertemuan ketujuh ini. Hitungan ketiga, Ya. waktu untuk Anda. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Kak Siva dan teman-teman semua. Saya Agustin, ibu rumah tangga, memiliki dua orang anak. Yang dalam keseharian saya eh, tak jarang juga ikut kegiatan di kantor suami dan juga membersamai anak-anak saya dalam kegiatan sekolah. Dan tentu saja public speaking ini sangat berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Eh, Public speaking ini sebenarnya merupakan momok buat saya. Seakan masih jauh dari kata sempurna buat saya. Seringkali saya gugup eh, bila diminta untuk jadi pembicara atau eh, bahkan untuk perkenalan diri aja juga kadang masih belibet gitu. Nah, dari hal itu akhirnya saya berpikir apakah public speaking ini bisa dipelajari atau bagaimana gitu kan. Hmm, Akhirnya setelah saya menemukan apa kelas Kak Siva ini saat scroll-scroll TikTok, itu akhirnya saya memutuskan untuk oh ya baiklah, mungkin ini memang jodoh buat saya untuk belajar. Ini juga membuka pikiran saya bahwa memang mungkin ada teknik-teknik yang bisa dipelajari dalam public speaking. Alhamdulillah. Saya langsung putuskan saat itu juga untuk belajar dari Kak Siva, mentor yang luar biasa, sehingga saya juga punya semangat untuk terus belajar, menerapkan ilmu yang sudah disampaikan meskipun masih terbata-bata gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang juga luar biasa semangatnya bisa melalui proses untuk bertumbuh bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Syifa atas ilmunya. Terima kasih teman-teman semua atas pengalaman dan sharingnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Agustin. By the way, Kak Agustin tadi cerita ya, sering menemani suami dan juga itu maksudnya suka dapat kesempatan tampil atau gimana? Ya kadang kan dalam kegiatan itu kan kadang kita disuruh ke depan gitu, apa Hmm, hmm, hmm. perkenalan atau Ah, menyampaikan untuk kegiatan ini bagaimana gitu hmm, kan. hmm, hmm. Untuk misalkan eh, ini laporan kegiatan dan sebagainya gitu. Oke, artinya itu akan lumayan sering dilakukan ya, karena kan Hmm. Kak Agustin mendampingi suami gitu kan, dan mungkin dalam perjalanan mentoring kemarin ini udah mulai praktek lagi belum tampil di depan umumnya?
Belum sih, belum ada ini sih. Tapi kalau di kegiatan anak-anak sih udah gitu. Oke, gimana Udah rasanya? mulai Ada berani gitu. ada perubahan ya? Ada Udah mulai perubahan. berani untuk lebih banyak bertanya gitu, Mhm, mhm. tampil gitu. Oke. Iya, walaupun masih di 2 menit 15 detik ya penampilannya, tapi lagi-lagi di sini aku mau menyoroti lebih kepada rileks dan pengembangan kosakatanya Kak Agustin. Kayaknya di terakhir tuh Kak Agustin terlihat sangat gugup sekali ya, sampai sering mengucapkan, aduh bingung ngeblank gitu ya, dan deg-degan nih Kak Syifa, deg-degan gitu kan. Nah, tadi di awal pun masih mengucapkan itu dan saya coba bantu untuk rilis gitu. Udah tarik nafas, buang nafas, ajak ngobrol. Saya berharap Kak Agustin atau teman-teman yang mungkin masih terbiasa mau tampil tuh me, mengucapkan kata-kata yang malah nambah gitu. Misal kayak tadi, aduh aku deg-degan banget nih, aku grogi banget nih, gini 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 gitu ya. Nah itu nanti ke Agustin pelan-pelan harus ngilangin nih ketika mau tampil ya kan untuk mengucapkan hal-hal yang tadi. Jadi biarkan itu menjadi rahasia atau hanya Kak Agustin yang tahu. Aduh aku deg-degan nih. Oke, aku mau ke depan cermin dulu. Ayo relax yuk, tarik nafas yuk. Aku mau tampil soalnya. Jadi aku harus lebih bersiap nih. Walaupun aku deg-degan, nggak ada orang yang boleh tahu gitu. Bahasanya lebih ke situ. Agar apa? Karena ketika kita sosialisasi tentang gugupnya kita, orang lain tuh sebenarnya tidak akan banyak membantu loh. Ya, iya cuma kita doang yang bisa ngebantu dengan rileks nafas kita gitu. Mereka cuma akan tahu, oh lagi deg-degan tuh. Wah deg-degan tuh. Oh pantesan salah. Mereka akan ketawa. Dan kita makin apa? Deg-degan. Bener nggak? Nah, jadi nanti Kak Agustin harus banyak mengafirmasi lagi tentang kondisinya ketika lagi benar-benar ngerasa tidak nyaman, tarik nafas, buang nafas, boleh ngambil waktu mungkin ke dalam toilet atau mungkin ruang tertutup deh yang dirasa itu bisa untuk ngebangun suasana Kak Agustin. Dan hari ini saya cukup surprise sih dengan penampilan Kak Agustin karena dari awal opening isi closingnya menurut aku sebenarnya ini mulus karena daripada sebelum-sebelumnya ini terlihat sangat gugup sekali dan ngeblank ya kan. Terus akhirnya nggak selesai storynya dan hari ini saya melihat progresnya bagus Kak Agustin. Nah, ini Terima sebagai catatan kasih. bahwa ketika Kak Agustin mulai tenang, sebenarnya bisa, ya, tentu dengan persiapan. Kak Agustin pasti sudah kan sedikit banyak, walaupun nggak durasi panjang, udah siapin ini kan, minimal berapa menit sebelum atau kemarin, dan harapannya pas tampilan oke gitu. Jadi jangan lupakan persiapan dan seringlah berlatih. Ya, tapi kan kalau sifatnya on the spot kayak acara di anak atau acara jadi kalau kita udah tahu sering mengalami kondisi penampilan yang mendadak, kita memang harus lebih banyak berlatih secara mandiri kayak cerita 1 menitnya ditambah, ad-libbingnya ditambah, atau suasana itu dijadiin latihan. Kan tadi Kak Agustin nyampein tuh, aku sering dapat momen menampilkan atau penampilan dampingi suami untuk report acara atau memberikan laporan dan anak-anak gitu. Nah, pas lagi sendiri di kamar, itu boleh loh bangun imajinasi yang seolah-olah hari itu lagi acara itu. Kira-kira gimana? Itu untuk bagian latihan. Itu sering saya lakukan. Jadi kalau besok ini aku mau disuruh MC gitu di acara pengajian. Itu saya udah ngomong sendiri di depan cermin. Yang bikin rusuh kadang anak-anak. Bunda ngapain sih? Bunda ngapain sih? Gitu kan ya. Akhirnya saya mending ke dalam kamar. Karena itu adalah latihan aku sebenarnya. Kepingin tuh gimana sih nanti suasananya, kata-katanya gitu. Nah, ketika ada yang ganggu tuh saya juga kadang nggak nyaman akhirnya ke kamar. Walaupun anak-anak kan kadang kepo ya. Ih, ngapain sih Bunda ngomong sendiri kayak gitu-gitu. Itu hal yang tapi saya lagi latihan fokus. Jadi kadang saya butuh waktu, ya udah deh saya kunci aja. Nah, itu bisa dijadikan momen sering latihan. Jadi nanti pas dapat kesempatan itu walaupun secara mendadak Kak Agustin sudah bisa untuk explore minimal rasa tenangnya itu ditambah dan udah ngerti kosakata apa yang aku harus awali. Semisal acara anak-anak berarti kan menyapa. Apa kabar anak-anak selamat sore? Ketemu lagi nih bareng
Bunda Agustin semisal atau apa gitu ya. Nanti coba dikembangkan dengan cerita sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang tahu pasti kan Kak Agustin. Tapi itu latihannya bisa ditambah dengan cara seperti itu gitu. Dan hari ini ya interaksinya juga sudah main, terus kepercayaan dirinya menurut saya sudah meningkat karena lebih rileks dari awal sampai akhir, tidak terjeda secara lama gitu. Walaupun di awal sempat, aduh deg-degan nih, it's okay, come on, relax ya. Besok lagi udah nggak ada lagi kata-kata itu ya karena this is your time, waktumu gitu. Udah, pokoknya lakukan yang terbaik gitu. Congratulations ya Kak Agustin ya, luar biasa. Terima Semangat terus. kasih. Bisa Insya pasti Allah. nanti tambah durasinya lagi. Thank you ya Oke. Kak Agustin. Sama-sama. Oke, lanjut kita ke Kakak Sri Wahyuni. Halo. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sri Wahyuni sudah siap? Izin sebelumnya saya mau tanya, saya baru Mhm, tahu kalau ini pertemuan kita yang ketujuh. betul. Ujian, mohon maaf. eh apa ya maksudnya yang harus saya sampaikan gitu? Cerita aja Cerita. perjalanan mentoring kelas bicara Mm-mm. Shiva. Jadi kayak refleksi gitu. Oke. Nanti Kak Sri Wahyuni boleh story dari awal mulanya aku kenapa ikut kelas ini. Terus Hmm, Kak Sri boleh ya. cerita juga apa sih yang mungkin didapat dari pertemuan yang Kak Sri Wahyuni ikutin kayak gitu. Nanti ada poin-poin apa ya seperti storytelling bercerita ngalir aja Kak. Jadi jangan dijadikan beban kayak ujian tapi bercerita aja secara natural gitu ya dengan intonasi, dengan suaranya ya kan. Dan jangan lupa teknik-teknik yang lain seperti smiling voice, tetap relax dan tenang. Itu sih Kak Sri. Ah, bisa ini Kak Sri mah. Ayo coba dulu ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi mulai ya. wabarakatuh. Saya hitung dulu biar Oke, waktunya saya atur. Oke, minimal 3 menit, durasinya maksimal 5 menit. Silakan dimaksimalkan. Yuk, 1, 2, 3. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Salam kenal ya untuk kawan-kawan dan sebenarnya ini sedih karena apa? Ini pertemuan kita yang terakhir. Dan jujur, eh, saya orangnya tipe orang yang mungkin apa ya, entah teledor atau apa gitu ya, entah nggak ingat atau apalah begitu. Jadi ya eh, buat saya pribadi ini sangat apa ya, sedih. Saya nggak jumpa dengan kawan-kawan lagi, dengan mentor yang luar biasa. Jadi awal pertama saya tahu ada kelas public speaking itu di TikTok. Saya lihat Kak Shiva eh, ketika membawakan materi gitu ya, atau cara beliau mengajak, ayo nih kita bahasanya sederhana dan nggak nyelimet gitu. Oh kayaknya oke nih, coba dulu gitu kan. Kemudian saya seorang PNS, seorang ibu rumah tangga. Eh, Mungkin ini jelas sangat 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 berpengaruh untuk saya. Kenapa harus ikut public speaking gitu kan? Karena ketika kadang waktu saya kan bekerja di Dinas Kesehatan dan saya penjab program, saya pegang program lansia dan UKS PKPR. Terkadang saya eh, diminta untuk jadi narasumber atau mungkin sekedar moderator gitu. Terkadang masih atau masih gugup, kemudian juga kadang lupa, padahal udah diikuti nih langkah-langkah dari Kak Syifa. Pas kebetulan dalam 2 minggu ini memang kami dalam keadaan yang kegiatannya dikejar-kejar tayang. Jadi dalam minggu ini aja full kegiatannya dan pulangnya juga kami 4:30. Dan 4:30 kami langsung jemput anak. Jemput anak kadang sampai kemari eh, sudah sampai ke rumah jam 5. Jadi mungkin
hal yang luar biasanya ya, alhamdulillah dapat ilmu dan dapat teman-teman yang luar biasa pengalamannya kita sharing. Tapi ya minusnya mungkin ya karena di saya aja ya yang nggak bisa nggak mengatur waktu gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, tapi karena itu memang itu juga tanggung jawab saya, jadi saya juga nggak bisa lepas dari situ gitu. Sementara juga saya ingin ini, ingin ikut public speaking supaya apa minimal ketika kita berbicara orang lihat gitu. Minimal ketika kita berbicara orang lihat ini dengar gitu, ngeh gitu. Oh, lagi ada yang berbicara gitu. Apa sih yang mau dia bicarakan kan gitu. Jadi entah itu bahasa tubuh, intonasi, logat, eh itu sih yang sebenarnya saya ingin pelajari gitu. Tapi jujur untuk teknik pernafasan itu saya masih belum bisa. Saya masih belum bisa. Saya coba terkadang pas tidur gitu kan. Apa begini ya? Apa seperti ini ya? Gitu. Eh, Mungkin itu saja sih, Kak Syifa. Semoga ke depan kita bisa bertemu di agenda-agenda berikutnya, di materi-materi yang luar biasa, insya Allah. Kawan-kawan, I love you. I love you too. Semoga kita juga. Assalamualaikum Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kayak temennya Siti Nurhaliza ya, logat-logatnya ya. Ternyata kalau didengar-dengar ya, Kak Sri Wahyuni ya. warahmatullahi Aceh gitu. Iya, Aceh ya. Oke, Melayunya. Bagus loh sebenarnya Kak Sri Wahyuni punya suara. Ini kayaknya durasi terpanjang yang saya dengar dari penampilan Kak Sri Wahyuni ya. Iya, buat adik. Dan ya memang sangat disayangkan karena tidak selalu hadir dan maksimal gitu ya. Artinya, tapi hari ini saya melihat apa yang harus dibenahi oleh Kak Sri Wahyuni, menurut saya ya, sebenarnya tidak banyak sih. Lebih kepada memang harus sering latihan cerita aja. Secara suara ya kan, powernya sebenarnya Anda sudah keluar. Udah bisa lah mengeluarkan suara dengan power yang maksimal. Nah, teknik-teknik seperti tadi kan masih banyak AE-AE-nya karena memang lumayan kaget kan dengan hari ini, jadi belum siap. Dan artinya apa? Ketika bersiap, insya Allah sebenarnya bisa lebih baik dari ini. Ya kan, dengan urutan yang akan lebih terstruktur, opening, isi, dan closingnya. Dan cerita ya seperti ini, storytelling ya seperti ini. Nah, karena tidak melakukan persiapan ada nya jadi kayak kurang nyambung aja. Jadi kayak ada bagian yang story ini terputus and then dibuka lagi dengan story lain, ya kan? Jadi kurang runut aja. Nah, next nanti ketika Kak Sri Wahyuni kan bekerja sering juga tampil ya di depan umum, entah itu penyuluhan ya, menjelaskan program dan lain-lain. Ya, ini bagian dari praktek yang akan Kak Yuni lakukan, Kak Sri Wahyuni teruskan gitu. Apa yang didapat sedikit dari pertemuan yang Kak Sri Wahyuni ikuti itu bisa dipraktekin. Berarti apa? Ketika aku nantinya mungkin ngisi untuk melakukan penyuluhan dan lain-lain, biar teman-teman bisa fokus adalah suara yang memang bisa terdengar oleh mereka dengan penyampaian yang memiliki intonasi. Kalau memang dirasa orang-orang tidak ada yang perhatian, ini perlu Kak Sri membangun suasana dulu. Semisal kayak tanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Dijelaskan hari ini tuh aku mau ngapain ya. Tentu jangan lupa perkenalan diri. Itu pasti alurnya sebenarnya udah ada lah ya. Tinggal bagaimana memang memaksimalkan momen itu untuk terus diperbaiki. Yang saat kemarin mungkin aku belum ada senyum. Dikasih nanti visualnya senyum ya kan. Yang mungkin pas kemarin aku kalau penyuluhan cepet banget. Berarti harus intonasinya coba dipelankan ya kan. Karena biasanya kalau yang sudah-sudah nih teman-teman yang suka membuat semacam laporan lalu presentasi itu mereka tuh ngebut
karena pengen cepet selesai, ya kan? Oke, hari ini saya mau melaporkan laporan untuk bulan ini, da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  gitu. Akhirnya teman-teman ya nggak ada yang dengerin karena udah terbiasa juga dilaporin dan ngomongnya cepet banget. Ya udah final aja nanti dikirim email ya. Biasanya begitu kan. Jadi kayak nggak didengerin yang sedang menyampaikan. Jadi kayak semacam kewajiban yang harus digugurin aja. Oke, Anda sebagai sub apa, ayo paparkan. Tapi tidak dinikmati proses itu. Jadi kalau kita memang mau mencoba public speaking kita terus jadi baik, ya teknik-teknik ini mudah-mudahan bisa diterapkan pelan-pelan dan jangan pernah kita ekspektasi orang langsung mau dengerin kita 100%. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik dan mencoba teknik-teknik ini kita terapkan, selebihnya terserah mereka. Itu sih, kadang saya ketika mengisi acara, ternyata orang-orangnya cukup bandel untuk ngambil, untuk minta apa, untuk aku ajak fokus gitu. Ya udah, kita tidak bisa memang sempurna di semua orang, tapi ya itu, apakah kita sudah menggunakan teknik yang tepat atau belum? Atau justru malah kita terlalu membuat mereka bosen gitu kan dengan kita yang terlalu cepat ngomongnya dan lain-lain. Nah, itu kan evaluasi-evaluasinya banyak. Jadi, isinya nanti perlu diperkuat dengan latihan ya. Artinya opening, isi, closing sudah diterapkan di sini, tapi dalam menyampaikan perlu diperkuat lagi. Latihan itu menurut saya preparation atau persiapan sangat-sangat menentukan penampilan Anda saat public speaking. Nah, suara dan suaranya udah oke, intonasinya tinggal nanti dimainkan lagi ya. Interaksi dengan audiensnya sudah, kepercayaan diri akan sangat ngikut ya ketika Anda kemarin mungkin udah persiapan 2 hari sebelumnya, tentu. Halo, selamat malam. Halo, selamat sore. Nama aku Sri Wahyuni. Aku mau cerita. Itu dari karena aku udah siapin, jadi pasti menceritakannya akan mantap. Nah, membuat apa? Percaya diri. Tapi ketika kita belum persiapan, tapi ya kalau teman-teman sudah jam terbangnya oke, mungkin berbicara mendadak bukan sebuah hal yang sulit gitu. Oke, temanya apa tadi? Oke, 5 menit dulu. Mikir, 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 mikir. And then finally, opening, tetap aja memukau. Gitu. Ya. Kak Siva Gimana? mau tanya, boleh? Boleh, boleh, Eh, silahkan. Gimana untuk suara kita bisa bulat gitu? Kalau saya Mhm. pribadi menilai diri sendiri itu masih cempreng, gembreng gitu. Mhm. Gimana tuh kayak Kak Siva, makanya bulat gitu terus. Mhm. Kadang saya pengen gitu jadi MC disuruh, tapi kan nggak berani, takutnya nanti nggak bagus suaranya. Makanya saya tolak Kak gitu, Mhm. nggak Nah, belum siap. Itu oke. gimana cara bulatin suara gitu? Iya, jadi Kak Sri Wahyuni, ya karakter suaranya emang kan kecil, melengking lah ya, karena secara mungkin pembiasaan juga kan belum pernah kayak kerja di radio atau nge-MC belum pernah dicoba. Jadi teknik-teknik natural artinya proses bicara yang dilakukan ya udah dengan suaraku sehari-hari aja gitu. Kenapa saya bisa membuat suara bulat? Karena mungkin saya juga berangkat dulunya dari radio ya. Yang memang harus siaran tuh suaranya begini loh. Dan kebetulan dapat latihannya begitu. Akhirnya itu pun nggak cepat ya untuk dapat suara bagaimana kita harus membulatkan suara dan kalau acara santai suara saya akan lebih santai lagi tidak sebulat ini gitu. Artinya penyesuaian itu harus dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana menjadi suara bulat, kemarin dengan teknik diafragma sebenarnya adalah salah satu cara untuk membuat suara kita jauh lebih bulat dan memiliki resonansi atau getaran. Jadi ketika kita melakukan diafragma, ya kan, tarik nafas, tahan 5 detik, and then desiskan, itu organ atau diafragma kita ini kan semakin kuat tuh. Jadi ketika kita ngomong latihan kemarin A, I, U, E, O, kenapa saya minta untuk projecting, arahkan ke depan suaranya, jangan ditekan A, I, U, E, O, jangan ditenggorokan agar suara dari diafragma terpantul keluar dan terdengar atau kita merasakan ada getaran A, I, U, E. Jadi ada getaran di situ untuk melatih. Ketika kita sering melatih seperti itu, automatically ya diafragma kita akan kebentuk jadi kuat dan suara kita terpancing, terbangun untuk bisa menyesuaikan kondisi. Oke, ngomong presentasi seperti ini nggak masalah Kak Sri Wahyuni. Tapi ketika nge-MC, sebenarnya lebih ke aturan main. Kan nge-MC kita mau membacakan kan runutan acara. Jadi nggak mungkin cara bacanya
Oke, teman-teman, hari ini kita mau melakukan acara yang pertama adalah gitu kan kurang elegan. Nah, di situ kita main diafragmanya. Ya kan? Suara lebih beresonansi. Kita mainkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ main diafragmanya kita naik ke kepala. Tapi kalau belum, coba aja dulu. Ya, coba aja dulu. Ketika itu dilakukan berulang, teman-teman akan dapat celahnya. Oh, ternyata. Jadi kalau ada tawaran seperti itu, berarti orang udah mulai percaya, ambil Kak Sri. Belum bagus ya karena aku bukan MC profesional. I wanna try gitu. Aku mau coba. Dari situ aku mau mengevaluasi. Dari situ aku makin tertarik untuk belajar MC. Dan akhirnya aku baca-baca, lihat contoh MC di YouTube, lihat contoh orang nge-MC di sosial media, aku tiruin, referensinya dapet. Tapi kalau kita belum pernah coba, kita nggak akan pernah dapet catatan dari penampilan kita. Ya, seperti kemarin Kak Uswa cerita baru ngisi acara online. Dari situ ada catatan-catatan penting. Dan alhamdulillahnya pas lagi mentoring. Jadi langsung report kita kasih feedback evaluasi gitu. Sehingga itu bisa menambah referensi ya setelah penampilan. Jadi setelah ini Kak Sri nggak apa-apa banget loh. Ada kesempatan nge-MC ambil. Nanti coba kasih story ke saya lewat Japri. Kak, tadi aku nge-MC, tapi aku masih gugup. Ceritain. Aku mau denger itu justru ya. Jadi kalau teman-teman diam, saya juga nggak tahu teman-teman lagi ngapain. Ya kan? Jadi ketika teman-teman bercerita, mungkin hanya membaca lewat Japrian. Tapi itu saya happy banget loh gitu. Seperti kemarin teman-teman yang pas Agustusan, Kak saya nggak berangkat mentoring, soalnya hari ini aku disuruh MC acara komplek. Oke, itu adalah real ilmu gitu kan. Karena udah dapet tekniknya, ayo lakukan. Dia nge-MC seharian untuk acara lomba. Terus dia ceritain. Iya sih masih gugup tapi aku cerita, aku coba nerapin setting mindset. Ya udah, bismillah lancar, bismillah bisa gitu kan. Jadi dia lucu nyeritainnya, tapi seantusias itu dan ya bener, memang itu yang harus dilakukan di awal. Karena kita semuanya di sini mengawali kan, jadi jangan pernah merasa bahwa, aduh aku belum bagus, iya karena kita pemula gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau mengawali, nggak akan memulai naik tangga yang pertama gitu. Jadi Kak Sri kalau ada tawaran, iya ya boleh. Dan lupain perasaan, aduh tapi belum bagus, lupain itu. Aku mau persiapan. Oke, nge-MC-nya acara apa? Oke, nanti pembicaranya ada siapa? Terus urutan acaranya apa aja? Kamu lah yang bikin MC gitu. Oke, saya mau coba bikinin ya. Yang pertama opening, ada salam. Contoh untuk teks MC banyak banget di Google. MC acara arisan keluar. MC acara seminar keluar. Nah, tapi kalau kita belum belajar public speaking, walaupun kita googling dan browsing, ya kita nggak akan bisa mainin karena nggak ngerti cara senyum, karena nggak ngerti intonasi. Paling ya kayak baca-baca naskah biasa. Tapi dengan kita ikut public speaking, lalu kita minta bantuan mungkin ke Google, ke AI untuk cari informasi, ide, kita udah ada modal secara intonasi, teknik-tekniknya. Jadi walaupun naskah kita nggak bikin secara apa namanya mandiri, ya kan? Kita udah bisa memainkan naskah itu dengan teknik yang kita pelajari. Gitu. Ya, Kak Sri harus dicobain. Nanti cerita, Japri aja. Aku habis nge-MC, Kak. Iya, ceritain gimana, Kak Sri. Oke ya. Jadi jangan berhenti di sini, teman-teman teruslah bertumbuh di tempat teman-teman bekerja, sibuk di sini hari ini ngapain gitu ya. Lakukan yang terbaik dengan proses yang sudah didapat dari kelas public speaking ini. Karena saya yakin tidak mungkin tidak berguna, ya kan? Tidak mungkin tidak kepake. Pasti kepake. Gitu ya, Kak Sri ya. Semangat Ya. ya. Thank you buat penampilannya hari ini. Ditunggu momen suara memukaunya pas bulan keberapa atau pas hari keberapa gitu. Karena proses itu cukup membutuhkan waktu. Oh, ternyata tadi suaraku bagus banget. Akan ada momen begitu loh, ya. Dan saya pernah juga dapat momen, kok suaraku begini amat sih? Ternyata emang mic-nya agak-agak bikin suara kacau. Aku kalau dapat mic-nya
kurang oke, mending nggak usah pakai mic deh, saya bilang gitu. Mending saya pakai suara sendiri aja karena mic kadang-kadang menipu juga ya, bisa bikin suara jadi bagus, bisa jadi menurunkan kualitas suara. Begitu teman-teman ya, sekali lagi mudah-mudahan udah semua ya tampil ya. Oke, di beberapa tempat sudah azan, termasuk di rumah Kak Tanti. Betul ya, Kak Tanti tadi menyampaikan azan. Oke, yang jelas hari ini semuanya sudah melakukan ujian akhir atau uji tampil di mentoring kelas Bicara Shifa belajar public speaking dari nol. Sekali lagi, saya cuman mau kasih penguat dan motivasi bahwa teman-teman hari ini sudah melewati fase yang nggak semua orang itu dapetin. Ya, karena masih banyak di luar sana orang yang masih bingung. Dan mungkin sayang banget duit segitu buat belajar public speaking doang. Masih banyak yang seperti itu. Ya, sayang banget waktu gue buat belajar. Mendingan gue pergi aja jalan-jalan gitu. Atau tiduran, scroll-scroll HP gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman sudah menjadi pemenang hari ini. Karena sudah mengambil langkah yang tepat dan terlihat hasilnya dari setiap penampilan yang teman-teman lakukan. Jadi harus bangga tetap, tapi tetap rendah hati ya. Oke, Kak Kusrini gimana Kak Kusrini? Cintanya Kak. Oke, boleh. Nah, Belum untuk azan kan? untuk case, Mm. iya, untuk case yang tadi saya lakukan, Mhm. apakah ketika posisi bicara dengan duduk juga pengaruh ya Kak ya untuk getar suara yang keluar maksudnya, atau bisa dengan posisi yang berdiri bisa memperbaiki suara yang keluar gitu Kak. Mhm. Ya, jelas itu ada perbedaannya. Saya sering praktekkan ketika saya rekaman untuk voice over. Saya lebih nyaman berdiri karena rongga suara saya lebih terbuka dengan enak. Akhirnya suaranya juga jauh lebih power. Itu dikondisikan sih, kalau acaranya talk show kan nggak mungkin berdiri. Tapi kalau acaranya memang bisa untuk berdiri, boleh sekali dengan berdiri. Bahkan moving untuk jalan-jalan kemana-kemana itu sangat boleh karena bikin relax memang. Ya, tapi bukan berarti duduk pun akhirnya ngebuat suara jadi getar. Tidak. Ya, kalau ditanya lebih maksimal mana, memang ketika berdiri jauh lebih siap. Tapi duduk bukan penyebab jadi getar suara gitu. Artinya tinggal bagaimana kita memainkan teknik dan ngejaga rileksnya kita sih. Nah, kalau di Kak Kusri ini sebenarnya secara progres rileks udah muncul, hanya perlu ditambah latihan sama terus mencoba kontrol ketika aku lagi agak getar tarik nafas dan sering berlatih nambah lagi. Kayak kemarin ada teman saya yang baru beli e-book ya, dia praktek di hari pertama. Hmm, dia cerita praktek gitu, coba kirim video saya bilang gitu kan. Wah ini masih cepat banget. Kamu kalau cerita kayak gini, kamu pun nggak nikmatin apalagi orang lain. Mainkan durasi dengan intonasi yang tepat. Akhirnya dia coba lagi, segini temponya. Iya, segitu temponya. Akan membuat kamu jauh lebih rileks. Latihan lagi hari ketiga, latihan lagi hari keempat. Silahkan didengarkan, direkam, didengarkan. Lalu kalau mau pakai kamera berarti direkam dan dilihat. Dari situ teman-teman, saya yakin dan percaya progres itu akan muncul. Ya, ini baru 7 kali pertemuan aja teman-teman progresnya nyata loh. Apalagi kalau ditambah terus berlatih dengan praktek yang nyata. Tampil di mana-mana, nge-MC, pembicara, dan lain-lain. Powerful sekali. Jangan khawatir Kak Kusrini, ini tinggal menunggu saja sih, proses aja. Tapi hari ini kan sudah dapat progresnya. Kemarin aku lebih getar, lebih lebih sangat slow banget nih, tapi hari ini jauh lebih relax dan oke. Gitu ya, Kak Kusrini ya. Tenang saja teman-teman, lakukan yang terbaik dengan terus berlatih. Oke, mohon maaf sekali kita cukupkan ya, karena sudah ada azan di beberapa tempat. Saya khawatir, jadi malah takutnya pada nggak konsentrasi karena sudah azan berkumandang di mana-mana ya. Baik teman-teman, saya mau izin foto dulu deh. Setelah itu teman-teman siapkan siapa yang mau memberikan motivasi terakhir di sesi sore hari ini ya. Kita foto dulu, boleh. Halo ganteng, mau ikut foto ganteng?
Oke, satu, dua, tiga. Oke, yuk teman-teman, boleh dong kasih semangat di kelas yang terakhir ini. Ada yang mau memberikan kata-katanya? Boleh yang lainnya yang belum berkesempatan? Kalau mau unjuk gigi, boleh banget loh. Silakan. Kak Agustin ada? Mangga? Nggak apa-apa loh dicoba. Nggak harus seperti motivator dunia. Tapi biasanya justru kata-kata yang muncul dari teman-teman yang sedang belajar tuh penuh dengan penghayatan loh. Karena muncul dari pola pikir kita sendiri. Silakan Kak Agustin, mungkin ada. Ya. Jika aku menemui kekurangan dalam diri, jangan malu untuk belajar dan tetap semangat dan terus berusaha. Insya Allah akan ada hasilnya yang positif. Terima kasih Kak Siva. Yeay, finally dapat semangat dari Kak Agustin. Masya Allah ya. Bisa kok ya. Dari bicara, teman-teman akan menemukan banyak potensi-potensi baru. Terima kasih sekali lagi sudah bertumbuh bersama di kelas Bicara Shifa, belajar public speaking dari nol. Ada haru, ada senang, ada rasa bangga dan bahagia dalam diri ketika kita mampu memberikan yang terbaik atas penampilan yang kita lakukan. Tapi jangan pernah untuk kita merasa puas bahwa hari ini aku udah oke, nggak perlu belajar lagi. Karena seorang guru yang baik katanya adalah pembelajar yang baik. Artinya sampai kapanpun kita harus terus belajar, menuntut ilmu. Selagi masih diberikan kesempatan, tidak ada kata putus asa untuk terus bertumbuh. Saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan, kekurangan, ya, keterbatasan sebagai manusia biasa. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang, Masya Allah, Tabarakallah ya, ini tentu bukan kebetulan karena semuanya Allah yang ngatur atas pertemuan ini. Jadi mudah-mudahan silaturahmi kita juga tetap terjaga ya. Oke, teman-teman, saya tunggu story-story yang seru lagi dari teman-teman. Boleh japri, boleh voice note ya. Kak Syifa, jangan panggil Kak deh, Syifa aja lah ya kalau udah selesai mah. Ya, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih. Terima Terima kasih. kasih Kak Siva Sama-sama. semua. Terima kasih. Bye-bye.